Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hadis. Hadis sebagai sumber ajaran agama Islam. Hadis memiliki beberapa istilah menurut para ulama atau penyebutan. Istilah tersebut yaitu as-sunnah, al-khabar, dan al-athar. Dilihat dari artian terminologinya, ketiga istilah tersebut memiliki arti yang sama menurut para ulama. Ada juga beberapa ulama yang mengatakan bahwa ketiga istilah tersebut memiliki arti yang berbeda. Yang kedua yaitu menurut ahli bahasa, hadis berasal dari kata al-jadid yaitu sesuatu yang baru, al-khabar yaitu sesuatu berita, dan al-qarib yaitu sesuatu yang dekat. Dalam artian istilah terminologi, baik dari ulama ahli usul fiqh maupun ulama ahli hadis, hadis memiliki perbedaan pengertian atau penjelasan. Menurut ulama ahli hadis, hadis adalah ma'udifu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifatnya. Sedangkan menurut ahli usul fiqh, hadis adalah aqwalu au af'alu au taqriratuhu allati tusabbitu al-ahkam, yaitu segala perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hukum. Itu pengertian hadis menurut ulama ahli hadis maupun ulama ahli usul fiqh. Kemudian posisi dan fungsi hadis itu sendiri. Hadis seperti yang kita ketahui saat ini yaitu merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis juga memiliki berbagai macam fungsi yang berkaitan dengan Al-Quran. Fungsi yang pertama itu sebagai penjelas, al-bayan, yaitu penjelas dari ayat-ayat Al-Quran yang kurang jelas. Yang kedua itu merinci dan mempresentasikan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global atau majmul. Yang ketiga yaitu sebagai sumber aturan dan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Jika kita tidak menemukan hukum atau aturan dalam Al-Quran, maka kita akan merujuk kepada hadis. Itu merupakan fungsi hadis. Dan beberapa fungsi hadis lainnya itu masih banyak. Yang ketiga itu sejarah kodifikasi hadis. Kapan pertama kali kodifikasi hadis ini dilakukan? Kodifikasi hadis atau sejarah hadis ini pertama kali dilakukan pada masa Bani Umayyah, yaitu pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Hal-hal yang melatar belakangi kenapa Umar memiliki ide untuk mengkodifikasi hadis itu tersebut yaitu karena pada saat itu ditakutkan mencampur baurnya antara hadis sahih dan hadis palsu. Di samping itu juga ada rasa takut dan khawatir akan menghilangnya hadis karena telah meninggalnya ulama-ulama dalam peperangan. Itu adalah hal-hal yang melatar belakangi kenapa dilakukannya kodifikasi hadis. Kemudian dalam periodisasi hadis, beberapa ulama itu memiliki perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ada 3 periode, ada yang mengatakan 5 periode, dan bahkan ada yang mengatakan 7 periode. Di sini saya akan menjelaskan periodisasi hadis secara garis besar, yaitu periode pertama adalah masa Nabi yang disebut sebagai masa wahyu dan pembentukan. Periode kedua yaitu pada zaman Khulafa Ur-Rasyidin. Periode ketiga yaitu penyebaran hadis ke berbagai wilayah. Periode keempat yaitu penulisan dan pembukaan hadis secara resmi. Periode kelima yaitu pemurnian, penyihatan, dan penyempurnaan hadis. Periode keenam yaitu masa pemeliharaan, penambahan, dan penghimpunan hadis. Dan periode ketujuh yaitu periode persyaratan, penghimpunan, dan
takhrijan hadis. Itu periodisasi hadis. Selanjutnya itu unsur-unsur yang terdapat dalam hadis. Unsur-unsur yang terdapat dalam hadis ada 3, yaitu matan, sanad, dan rawi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.